Selamat pagi saudara-saudaraku semua. Walaupun kita masih belum bisa beribadah secara tatap muka, tetapi saya yakin bahwa penyertaan dan hadirat Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Mari kita buka kebaktian di pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah berikan sepanjang minggu ini. Kami serahkan waktu kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan selalu baik buat kita, walaupun kadangkala pada saat kita merasa Tuhan jauh dari kita, di mana saat keadaan sulit datang menghampiri. Percayalah bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik untuk kita. Selalu perkatakan bahwa Tuhan itu baik, karena lewat perkataan kita, itulah doa-doa kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu kata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan
buka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan hari ini akan dibawakan dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 19. Mazmur 118 ayat 1 sampai 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya, mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita dengan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Ola. Mari kita buka hati kita mau dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba-Nya. Sebelumnya kita nyanyikan sebuah lagu bagi Tuhan, Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita semuanya dapat bersama-sama beribadah sekalipun masih tetap secara online, tapi kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih menyertai kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di pagi hari ini, saya mengajak kita semuanya bersatu di dalam doa, meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus, supaya menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, jikalau pada pagi hari ini, sampai detik ini, di dalam kehidupan kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang selalu ada untuk setiap kehidupan kami, dan Tuhan selalu memberikan kami kekuatan untuk melewati setiap masa dan juga setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari ini kami membawa hati kami, pikiran kami dan jiwa kami untuk bersama-sama beribadah kepada Engkau. Mohon Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami, supaya kami layak menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kami semuanya beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus dalam iman kepada Engkau dan dalam firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar, dan biarlah firman-Mu itu yang menjadi pelita di dalam setiap kehidupan kami, membawa kehidupan kami untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga semua yang keluar dari mulut hamba itu semuanya seturut dengan kehendak hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya kembali menyapa kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersyukur kita masih bisa menikmati kebenaran firman Tuhan sampai saat ini. Kita bisa mengikuti PA demi PA,
sekalipun dilakukan ataupun kita bisa melihatnya, kita bisa mempelajarinya dengan online ya. Kita tidak bertatap muka, tetapi kita tidak kehilangan kesempatan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan setiap waktu. Mari pada pagi hari ini kita semuanya akan belajar dari satu perikop kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semuanya boleh membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal yang 118 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Tapi kita pada pagi hari ini akan fokus di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 dan lanjut ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Mari saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk membuka Alkitabnya masing-masing di rumah dari kitab Mazmur pasal 118 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 dan lanjut di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Nyanyian puji-pujian. Ayat yang ke-5 kita akan baca sampai ayat yang ke-9 ya. Lalu lanjut ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Ayat yang ke-13 dan 14. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun kita hanya membaca beberapa ayat dari pasal ini, tapi saya berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian selepas nanti mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bisa membacanya mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema khotbah saya pada pagi hari ini yaitu beriman lebih penting daripada rasa takut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, dunia yang kita tempati adalah dunia yang selalu penuh dengan hal-hal yang membuat orang khawatir, was-was, atau ketakutan. Memang ya, kalau kita melihat tayangan di televisi atau kita memiliki seorang teman atau rekan, ada orang-orang yang senang pergi ke tempat-tempat yang berbahaya, melakukan hal-hal yang membuat hati berdebar-debar dan penuh dengan resiko, ya, resiko yang besar yang harus mereka hadapi. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang menyukai sesuatu yang bisa membawa dirinya kepada kecelakaan atau membawa orang itu kepada suatu hal yang berbahaya yang terjadi di luar kontrol mereka. Saya pikir hanya orang bodoh saja atau orang gila saja yang sengaja mencari bencana untuk diri sendiri atau mencelakakan diri sendiri atau orang lain juga. Dan pada saat-saat ini tidak sedikit orang yang mengalami ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran di dunia ini, di negara kita ini. Tidak sedikit, saya katakan. Orang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dan penyebab rasa takut dalam diri seseorang itu tentunya berbeda-beda. Ada yang takut karena terkena bencana, ada yang takut ketinggian, ya, atau biasa orang menyebutnya fobia ketinggian. Ada yang takut kehilangan pacar, ya, yang muda-mudi tentunya ya, yang sedang falling in love, ya, yang sedang jatuh cinta, pasti ada rasa ketakutan bila mana nanti pacarnya itu pergi meninggalkan dia. Ada yang takut gemuk, ya, sehingga dia melakukan diet, ya, program diet ini itu dan sebagainya dilakukan. Ada orang yang takut
tidak bisa menyenangkan pasangannya, tidak bisa menyenangkan suami atau istri. Ada orang yang takut gagal dalam ujian, ada orang yang takut ketika dia harus menghadapi sebuah pekerjaan yang baru. Dan ada orang yang takut terhadap masa depan anak-anak mereka. Ada orang yang takut kalau sakitnya itu tidak kunjung sembuh. Dan terlebih, yang menjadi ketakutan banyak orang adalah orang takut mati. Jadi, penyebab rasa takut ini, setiap orang memiliki sebab yang berbeda-beda ya. Banyak hal yang menyebabkan orang merasakan takut. Keadaan dapat menyebabkan orang mengalami ketakutan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, bangsa Israel, kita tahu ya, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasih oleh Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Dan peristiwa demi peristiwa itu terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Dan itu bukan peristiwa yang sedikit ya, tetapi peristiwa yang banyak dan terjadi bertahun-tahun di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi dari setiap peristiwa yang terjadi, kita tahu bahwa selalu ada penyertaan Tuhan. Ada perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kita tahu siapa orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, yaitu Musa. Musa sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, dari tanah perbudakan. Dan Musa pada waktu itu ketika dipilih oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin, ya awalnya apakah saya bisa gitu ya, merasa bahwa dirinya tidak mampu. Tetapi karena iman ya, Musa mau menerima tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepadanya ya. Dan ketika Musa dipilih menjadi seorang pemimpin oleh Tuhan, Musa mendapatkan tugas untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena Musa harus berhadapan dengan seorang pribadi yang sangat berkuasa, yaitu raja yang pada waktu itu berkuasa di tanah Mesir, ya. Yang tentunya dia memiliki beribu-ribu, mungkin lebih banyak lagi prajurit, ya. Dan tapi Musa lebih meyakini bahwa Tuhan yang dia percayai, Tuhan yang memilih dia menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel, itu adalah Tuhan yang lebih berkuasa dari seorang raja Mesir itu sendiri. Dan Tuhan yang lebih berkuasa atas segalanya, Tuhan yang memiliki kekuasaan lebih dari apapun. Itu yang pada waktu itu mungkin diyakini oleh Musa untuk menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat demi ayat dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai 29, ini sangat menarik sekali. Mengapa saya mengambil perikop ini? Supaya kita belajar bahwa ketakutan itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Pasti kita rasakan. Tapi kita harus belajar. Rasa takut itu tidak mengalahkan iman kita kepada Tuhan, ya. Dan kalau kita melihat dari Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai 29, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam hidup kita supaya rasa takut tidak mengalahkan iman kita. Yang pertama adalah kita harus selalu memiliki hati yang penuh syukur, ya. Ketika masa-masa sulit Tuhan izinkan melanda di dalam kehidupan kita, pilihan untuk mengucap syukur akan mengarahkan perhatian kita pada kebaikan Allah, pada kebaikan Tuhan, pada kebaikan Tuhan Yesus yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita pun akan menerima kekuatan yang luar biasa untuk bertahan di tengah-tengah pergumulan, atau ketakutan, atau kekhawatiran, atau kecemasan yang sedang kita hadapi. Seperti pemazmur, kita dapat berkata dengan iman kita, supaya hati kita dipenuhi rasa syukur. Kita serukan perkataan Mazmur ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahkan di dalam perikop firman Tuhan dalam Mazmur 118 ini banyak sekali diulang-ulang ya,
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, pemazmur mengajak semua komponen umat untuk bersyukur atas pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu membuktikan kasih setia Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan tidak hanya hari kemarin, kasih setia Tuhan tidak hanya hari ini, kasih Tuhan tidak hanya besok-besok, tetapi kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Itu yang harus menjadi iman kita. Kita harus memiliki hati yang terus penuh syukur kepada Tuhan. Kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Hari ini aku mau bersyukur sebab kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Itu yang perlu kita serukan setiap hari, supaya kita terhindar dari rasa takut, dari rasa cemas, dari rasa khawatir yang menyelimuti kehidupan kita. Siapa sih orang yang akhir-akhir ini tidak takut? Banyak orang yang mengalami ketakutan yang begitu luar biasa dengan keadaan sekarang, ya. Apalagi COVID-19 di negeri kita belum juga beres-beres, ya, belum juga pergi dari dunia ini, belum pergi dari negara kita, dan pihak orang-orang yang bekerja di dalam bidang kesehatan banyak yang mengalami kewalahan. Bahkan kalau kita mendengar ada beberapa dokter yang meninggal saat bertugas, itu menjadi satu hal yang mungkin menakutkan bagi banyak orang yang mendengarkan berita ini. Ya, bahkan COVID-19 menjadikan orang-orang juga anggota keluarga mereka menjadi korban karena virus ini, sehingga mereka mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Ini keadaan yang tidak main-main. Ini adalah keadaan yang serius yang Tuhan izinkan terjadi di negara kita. Dan masa-masa sulit itu Tuhan izinkan terjadi. Tapi satu hal, jangan takut yang berlebihan itu menyelimuti kehidupan kita, tapi kita mau belajar. Kita harus terus memiliki hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Kita harus terus menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9 yang tadi kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 118 ayat yang kelima sampai 9 ini sebuah iman yang luar biasa, ya. Seharusnya ini dapat kita katakan ketika kita menghadapi satu ketakutan yang luar biasa, satu pergumulan yang luar biasa, satu permasalahan yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi. Ini yang harusnya menjadi iman kita. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Kita harus meyakini bahwa ketika kita berseru, hanya Tuhan yang sanggup mendengar. Mungkin sahabat kita mendengar, tapi apakah sahabat kita bisa menolong dengan maksimal? Ya. Ini satu iman yang luar biasa yang perlu kita pelajari, satu iman yang perlu kita teladani, ya. Bahwa dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan ada di pihakku, aku tidak akan takut. Kenapa aku harus takut kalau Tuhan selalu ada bersama denganku? Kenapa aku harus takut kalau Tuhan itu selalu ada setiap waktu untuk aku? Kenapa aku harus takut menghadapi ini kalau Tuhan itu berjanji selalu menyertaiku? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Sejauh mana kita sampai saat ini meminta perlindungan kepada Tuhan? Sehebat apapun orang di dunia ini, tidak ada yang dapat menandingi hebatnya Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat melindungi kita. Hanya Tuhan yang dapat memberikan perlindungan yang pasti kepada kita. Maka dari itu, Mazmur mengatakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Karena apa? Kadang manusia tidak dapat diandalkan.
Sekalipun manusia itu dekat sekali dengan kita, tidak dapat diandalkan. Hanya Tuhan yang pasti dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Kembali lagi ditegaskan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Bangsawan yang kuat mungkin memiliki harta benda yang sangat banyak, memiliki kekuasaan yang hebat, belum tentu mereka bisa melindungi kita ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi ketakutan yang begitu luar biasa. Belum tentu orang sehebat apapun di dunia ini, sekalipun itu bangsawan, belum tentu bisa. Ya, belum tentu bisa menolong kita, belum tentu bisa melindungi kita. Ya. Ayat 5-9 dari Mazmur pasal 118 ini, kita bisa belajar bahwa dari rasa syukur akan timbul keyakinan, akan timbul kepercayaan bahwa hanya berlindung dan mengandalkan Tuhan itu adalah sikap yang paling bijaksana ketika kita sedang menghadapi kesulitan, ketika kita sedang menghadapi pergumulan, dan ketika kita sedang menghadapi ketakutan. Manusia dengan keperkasaannya sehebat apapun tidak dapat melawan Tuhan. Buktinya, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi permasalahan, saya yakin bahwa Tuhan selalu tepat waktunya dalam menolong kita. Tidak pernah terlambat, ya. Tuhan selalu tepat menolong kita, tepat pada waktunya. Kalau kita benar-benar berharap, kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, setiap waktu, setiap musim, dan setiap masa di dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan kita yang hebat, ya. Jadi jangan sampai ketakutan-ketakutan pada saat-saat ini itu menghancurkan iman kita perlahan demi perlahan kepada Tuhan. Jangan sampai karena ketakutan-ketakutan yang kita hadapi, kita menjadi orang-orang yang akhirnya menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai. Dan paling parah, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan atas keadaan yang saat ini sedang kita hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Siapa orang yang di dunia ini yang tidak menghadapi ketakutan? Semua, ya, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai orang yang sudah tua, pasti menghadapi ketakutan, ya. Anak-anak takut, ya. Masih banyak anak-anak yang kalau ditanya, apa yang paling kamu takuti? Takut hantu, ya. Lalu kita bertanya kepada seorang bapak ibu, ya, kepada orang tua, apa yang bapak ibu takuti sekarang? Takut nanti masa depan anak bagaimana, ya. Lalu kita bertanya kepada orang yang usianya sudah lanjut, apa yang paling ditakuti? Takut dengan kematian, ya. Jadi rasa takut itu pasti dialami, ya, oleh semua orang yang ada di dunia ini. Tapi biarlah ketika rasa takut itu datang, ya, menghantui di dalam kehidupan kita, kita mau belajar, ya. Kita mau belajar seperti Musa, ya. Musa, dia seorang nabi Tuhan yang tadinya tidak bisa apa-apa, tapi ketika Tuhan pilih, ketika Musa yakin dan taat, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memampukan segala sesuatunya. Bahkan ketika Musa harus memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, harus berhadapan dengan seorang raja yang hebat, Musa bisa melakukannya. Musa bisa membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel menghadapi pergumulan demi pergumulan, perjalanan lewat padang gurun, perjalanan lewat bukit-bukit, ya, tidak mudah ketika Musa harus menghadapi umat Israel yang mudah mengeluh, degil hati, ya. Musa harus menghadapi seperti itu tidak mudah, ya. Dan Musa
hanya memiliki iman kepada Tuhan, tidak tinggal di dalam perasaan takut, tetapi Musa terus berserah kepada Tuhan. Musa terus beriman kepada Tuhan. Dan pernahkah kita mengalami satu kondisi atau satu keadaan di dalam kehidupan kita di mana sepertinya segala sesuatu itu terkepung, ya. Kita terkepung dari segala arah dan tidak ada jalan keluar. Dan sepertinya kita itu sudah merasa bahwa udahlah, kayaknya udah tidak ada harapan lagi, yang membuat kita jadi putus asa dan habis daya. Pernahkah kita mengalami keadaan yang seperti itu? Kita harus punya iman. Kita jangan takut. Kita jangan tinggal di dalam rasa yang mengintimidasi kita untuk terus tinggal di dalam rasa takut itu. Tetapi biarlah di saat terjepit itu, justru di saat terjepit itulah kita harus berseru kepada Tuhan, minta tolong. Kita harus memiliki iman bahwa pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat waktu. Kita harus mulai menengok ke belakang lagi. Mungkin kita saat ini tinggal di satu keadaan yang tidak baik ini, tinggal di satu keadaan yang mungkin tidak mengenakan buat kita. Itu karena kita kurang memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Kita mulai lagi berpikir, kita mulai lagi merenung-renungkan kehidupan kita. Dan kita tetap yakin, kita harus mengikuti prosesnya Tuhan. Sekalipun tidak enak, ya. Kok lama sih Tuhan, masalah ini tidak kunjung selesai? Kok rasanya tidak ada jalan keluar? Kita harus tetap yakin, ya, bahwa Tuhan akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Sehingga pada satu titik kita dapat melihat perbuatan Tuhan yang besar, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan kita pada akhirnya memiliki tekad, aku akan memasyurkan namanya kepada sesama. Aku akan memberitakan kesukaan besar karena Tuhan sudah menolong kehidupanku. Aku akan berkata-kata tentang Tuhanku, tentang Tuhan Yesusku yang hebat itu kepada orang-orang yang aku temui, karena Dia sudah menolong aku. Demikian luar biasa. Tuhan yang dapat kita andalkan, Tuhan tempat perlindungan kita yang pasti. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu pribadi di dunia ini yang dapat melindungi, yang dapat menolong kita sehebat kuatnya Tuhan Yesus kita. Kita belajar, ya. Kita mau belajar bersama-sama. Kalau tinggal di dalam sebuah ketakutan itu tidak mudah, ya. Mungkin ketika saya berbicara seperti ini itu ngomongnya mudah, ya, tapi belum tentu ketika Tuhan izinkan sesuatu hal yang membuat saya takut begitu luar biasa saya mampu. Tapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semuanya bahwa apapun yang terjadi, kita tidak tahu apa yang terjadi besok, ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi beberapa menit kemudian. Tapi satu hal yang perlu kita yakini, bahwa hanya Tuhan tempat perlindungan kita yang tepat. Hanya Tuhanlah tempat kita menaruh iman, ya. Karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati segala sesuatunya. Mari kita belajar, ya, dari firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Mazmur 118 ayat 1-29 yang sudah kita pelajari. Biarlah ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-9 ini menjadi iman kita. Selalu kita katakan ketika kita sedang dalam kesesakan, ketika kita sedang dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dan Tuhan berkata di ayat yang ke-26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ya, ikatkanlah korban dari raya itu dengan tali dan pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah ketika Tuhan
mengizinkan ketakutan itu ada. Lalu Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi semuanya itu. Ketika Tuhan juga dapat menyelesaikannya, maka kita tetap dan kita harus melakukan. Kita harus memasyurkan nama Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kita dapat memperkatakan kabar sukacita itu bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan ketika kita sudah ditolong Tuhan kita lupa, ya. Kita lupa bahwa ada satu pribadi yang menolong kita begitu rupa, ya. Jangan pernah lupa, ya, kan kebaikan Tuhan. Ketika kita menghadapi satu ketakutan yang luar biasa, kita kalahkan dengan iman kita dengan cara apa? Kita terus mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Yang sudah Tuhan lakukan, yang sudah Tuhan kerjakan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang sudah Tuhan nyatakan di hari-hari kemarin, ya, di masa-masa yang lalu, yang Tuhan sudah kerjakan sampai saat ini, ya. Itu yang perlu kita ingat, supaya rasa takut itu dapat kita kalahkan, dan iman kita adalah iman yang tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Jangan iman yang mudah goyah ketika menghadapi ketakutan. Jangan memiliki iman yang setengah hati, ya. Jangan memiliki iman yang biasa-biasa saja. Tetapi kita harus memiliki iman yang luar biasa. Dan hidup dengan penuh rasa syukur, jarang mengeluh, itu yang akan membuat kita mampu keluar dari ketakutan itu. Yang membuat kita bisa beriman kepada Tuhan, ya. Bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan bisa melindungi kita, ya. Tuhan mampu melindungi kita dengan caranya yang hebat. Karena Dia memiliki kekuasaan, karena Dia memiliki kekuatan yang begitu luar biasa dari orang sehebat apapun di dunia ini. Mari kita bersama-sama, ya, merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai detik ini, apakah kita hidup beriman ataukah kita hidup penuh dengan rasa takut? Biarlah ini menjadi pertanyaan buat kehidupan kita masing-masing, buat pribadi kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah hidup beriman kepada Tuhan atau kita lebih hidup dengan penuh rasa takut? Mari kita belajar. Ya, mari kita belajar dari Mazmur 118 ini. Di tengah-tengah ketakutan yang ada di sekitar kita, kita tetap bisa berseru, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab aku. Tuhan ada di pihakku, Dia akan menolong aku. Tuhan di pihakku, Dia akan menolong aku. Lebih baik aku berlindung kepada Tuhan, ya, daripada percaya kepada manusia yang dapat mengecewakan aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada aku kecewa kepada orang-orang yang hebat di dunia ini. Biarlah ini menjadi iman kita menghadapi ketakutan, ya, menghadapi kekhawatiran, kecemasan yang begitu luar biasa ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, memang tidak mudah, ya, ketika kita diperhadapkan suatu ketakutan, kekhawatiran, ya. Tetapi biarlah ini boleh terus kita ingat di dalam kehidupan kita, bahkan ketika ada orang lain yang bergumul tentang kehidupannya, menghadapi rasa takut yang begitu luar biasa. Kita bisa menjadi orang yang mengarahkan saudara-saudari kita, rekan-rekan kita kepada sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetap beriman, ya. Tidak tinggal di dalam rasa takut. Tetap beriman kepada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi berkat. Bukan mengarahkan kepada hal yang salah, ya, tetapi kita mengarahkan kepada hal yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi setiap saudara-saudara kita yang sedang mengalami ketakutan, kita harus memberikan kekuatan, kita harus memberikan penguatan, ya. Kita harus menyalurkan kekuatan iman kita pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak mudah, ya. Tapi mari kita belajar bersama-sama mengalahkan rasa takut itu dengan iman yang baik kepada Tuhan. Iman yang memiliki rasa syukur setiap waktu. Iman yang selalu percaya
kepada Tuhan, iman yang selalu berharap kepada Tuhan, iman yang percaya bahwa Tuhanlah, hanya Tuhanlah yang bisa melindungi dan selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi rasa takut itu. Jadi, apakah kita sudah hidup beriman kepada Tuhan? Atau kita masih tinggal di dalam rasa takut yang memenuhi, yang menyelimuti kehidupan kita? Itu pilihan kita masing-masing. Kita belajar ya, supaya iman kita tetap ya tinggal tenang di dalam Tuhan, tidak terpengaruh dengan keadaan, tetapi iman kita itu menjadi iman yang selalu berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan di dalam masa-masa saat ini. Bukan masa yang mudah ya untuk banyak orang, tetapi mari kita belajar sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita memiliki iman, kita bisa tetap tinggal tenang ya, dan kita bisa menyerukan, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku, sebab aku punya Tuhan yang luar biasa. Itu yang harus kita katakan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu mempertahankan iman kita kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan karena keadaan terjepit sekalipun. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terlalu banyak hal yang membuat kami takut, cemas, khawatir, tetapi biarlah kami tetap dapat menjaga iman kami kepada Tuhan, dan kami tetap dapat mempertahankan iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi penolong satu-satunya dalam kehidupan kami. Tidak ada pribadi yang lebih kuat daripada Engkau Tuhan yang ada di dunia ini. Dunia mungkin dapat mengecewakan kami, tapi kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang selama ini ada bersama dengan kami adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami sedikit pun. Dan ajari kami untuk terus berharap kepada Engkau. Biarlah kami boleh belajar untuk menutupi rasa takut, untuk menghilangkan rasa takut yang mengintimidasi di dalam kehidupan kami ini dengan mengingat setiap kebaikan Tuhan, dengan berseru kepada Engkau, dengan hati yang penuh syukur. Kami mau mengucap syukur kepada Engkau setiap waktu. Kami berdoa Tuhan, biarlah keadaan kami saat ini di negara ini semakin hari semakin Tuhan pulihkan, khususnya dari virus Corona Tuhan yang terus menghantui di negara kami Indonesia ini. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong, bahkan permasalahan demi permasalahan yang terjadi di negara kami. Kami memohon supaya Tuhan ikut campur tangan untuk dapat menyelesaikan segala sesuatunya, sehingga tidak timbul rasa benci dari satu pribadi ke pribadi yang lain, Bapa. Tetapi kami mau belajar menjadi orang-orang yang percaya, mampu membawa dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mampu memasyurkan nama Tuhan, kami mampu meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kami dapat menyampaikan kabar baik itu bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus melihat bahwa Tuhan itu benar-benar memproses kehidupan kami dengan baik, dan Tuhan mengizinkan kami mengalami kesulitan, ketakutan untuk dapat membuat iman kami semakin kuat, membuat iman kami semakin teguh di dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gerejamu Tuhan, Gereja Sidang Kristus, biarlah seluruh jemaat di tengah-tengah pandemi Corona ini tetap memiliki iman yang teguh, tidak hidup menjauh dari Tuhan, tetapi semakin hidup takut akan Tuhan, semakin hidup berharap kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi Corona ini banyak sekali dampak yang harus kami hadapi,
Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatunya. Tuhan akan tetap memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Tuhan yang akan terus memeteraikan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kami masing-masing, dan memampukan kami untuk terus mengingat dan melakukan firman-Mu siang dan malam. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan bisa menjadi terang dalam kehidupan kita, dan juga terima kasih untuk Evangelis Ola yang telah menyampaikan firman Tuhan. Doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Lim Livang. Mari kita nyanyikan doksologi. Sekalian, terimalah berkat Tuhan dan arahkanlah hatimu, bukalah hatimu. Kiranya kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus dan damai sejahteranya dan selama-lamanya, dan juga persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh kebaktian selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.